Trade war is illegal. Trade war worries igniting. Is the trade war back on? Trade war for Trade war. Trade war atau perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai bentuk balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Perang dagang sendiri merupakan efek samping dari kebijakan proteksionis dan kontroversial yang biasanya diberlakukan oleh suatu negara untuk dapat melindungi produsen lokal. Para advokat mengatakan bahwa perang dagang melindungi kepentingan nasional dan memberikan keuntungan bagi bisnis domestik. Kira-kira, senjata apa yang digunakan untuk melakukan perang dagang? Senjata dalam perang dagang bukanlah senjata yang seperti ini ataupun senjata tajam lainnya, melainkan senjatanya bisa berupa alat transportasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, atau buku yang kita baca, atau berupa alat telekomunikasi atau handphone atau laptop yang kita gunakan sehari-hari, pakaian yang kita gunakan, bahkan makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa menjadi senjata dalam trade war. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai trade war yang terjadi di antara negara Cina dan juga Amerika Serikat. Maka dari itu, mari kita dengar pendapat dari Simon Lester, Trade Policy Analyst dari Cato Institute. Simon mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada awal mula adanya perang dagang ini adalah ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasa bahwa jumlah barang yang Amerika Serikat beli dari Cina berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang China beli dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa di Amerika Serikat sudah mengkonsumsi sekitar 500 juta US dollar barang yang berasal dari negara Cina. Sedangkan di negara Cina hanya mengkonsumsi sebanyak kurang lebih 100 juta US dollar barang yang berasal dari Amerika Serikat. Sedangkan apabila dianalogikan dengan mudah, anggap saja ada dua kelompok pelajar yang saling menukar buku, di mana buku yang pertama memiliki nilai seharga $2 dan buku yang satunya memiliki nilai seharga $10. Hal tersebut dianggap tidak adil dan tidak sebanding, dan analogi inilah yang dipercayai oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada saat ini, sebagian besar dari ekonom mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagaimana kita dapat menilai dan mengukur sebuah hubungan perdagangan yang ada. Karena faktanya, pada saat kita membeli barang yang berasal dari Cina, maka kita akan dapat merasakan manfaat yang diberikan. Dan itulah yang bisa disebut dengan manfaat dari perdagangan internasional. Salah satu keuntungan yang kita dapat adalah kita mendapatkan akses yang baik untuk dapat mengkonsumsi barang-barang yang kita inginkan. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Donald Trump tidak melihat adanya fakta tersebut, melainkan mereka hanya melihat pada angka yang Amerika Serikat jual, yaitu hanya sebesar 100 juta US dollar, sedangkan mereka melihat bahwa Cina dapat menjual sebanyak 500 juta US dollar. Dengan begitu, di bawah kepemimpinan Donald Trump, mereka akan tetap melihat bahwa tetap terjadi persaingan yang cukup ketat di antara penjual Amerika Serikat dan juga di Cina. Dan begitulah awal mula terjadinya trade war yang terjadi di antara Cina dan juga Amerika Serikat. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku bagi negara Cina, melainkan bagi negara-negara lain yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat. Mereka juga menuduh negara lain melakukan kecurangan dalam hal perdagangan internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana awal mula terjadinya trade war antara Amerika Serikat dan juga Cina. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perang dagang yang terjadi di antara Amerika Serikat dan juga Cina. Dalam video ini, kami akan mengulas lebih lanjut terkait Amerika dan Cina yang beradu strategi perdagangan dalam mempertahankan dan memperebutkan pangsa pasar panen surya. Pangkal dari timbulnya perang dagang Amerika-Cina ini disebabkan adanya dugaan Amerika yang menyatakan bahwa pemerintah Cina menciptakan persaingan yang tidak sempurna dalam pasar industri panen surya melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan pemerintah Cina yang paling disorot dalam kasus ini yaitu pemberian subsidi terhadap industri panen surya sehingga bisa membuat industri tersebut berproduksi dengan biaya yang lebih efisien. Dengan demikian strategi dumping dapat tercapai. Tidak ditemukan data pasti besaran subsidi yang digelontorkan pemerintah China, tetapi dalam majalah Forbes berjudul China Help Make Solar Power Cheap Through Subsidies Call and Allegedly Forced Labor yang dirilis pada tanggal 19 Mei 2021 disebutkan bahwa harga dunia panen surya telah turun hingga 75% dalam satu dekade terakhir.
Dengan argumen untuk melindungi industri dalam negeri, Presiden Trump telah mengenakan tarif terhadap impor panel surya sebesar 30% sejak awal tahun 2018. Namun, pengenaan tarif terhadap impor tidak hanya berdampak kepada China, tetapi negara lain yang selama ini juga berperan sebagai supplier panel surya bagi Amerika. Menariknya, kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump ini telah sesuai dengan ketentuan WTO yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam merespon kebijakan negara lain yang merusak market competitiveness, termasuk kebijakan subsidi pemerintah China. Hal ini pun bisa menjadi malapetaka yang lebih lanjut bagi perekonomian dunia karena regulasi ini justru membuat potensi perang dagang yang terus berlanjut. Bagaimana analisis terkait hal tersebut? Lalu, bagaimana dampak perang dagang ini terhadap output equilibrium di pasar domestik Amerika maupun dunia? Berikut penjabaran teoritisnya. Seperti yang dapat dilihat dalam matriks game yang telah ditunjukkan, sebelum adanya kebijakan subsidi yang diberlakukan oleh pemerintah China, maka industri panel surya di kedua negara akan memiliki probabilitas 50-50 untuk memproduksi panel surya. Jika salah satu negara memilih untuk produksi, maka negara lain memilih untuk tidak. Namun, situasi akan menjadi berbeda setelah pemerintah China memberikan subsidi kepada industri panel surya mereka. Kebijakan ini apabila diimplementasikan oleh pemerintah China, maka industri panel surya China akan menjadi lebih dominan dibandingkan industri Amerika. Hal tersebut dapat terlihat dari niche equilibrium dari matriks game yang ditunjukkan. Adanya subsidi dari pemerintah membuat industri panel surya China mendapat payoff yang lebih tinggi daripada sebelumnya, atau dalam konteks ini, subsidi tersebut dapat menekan biaya produksi sehingga harga jual panel surya dari industri China dapat menguasai pasar Amerika. Kemudian bagaimana terkait skema potensi keberlanjutan perang dagang di antara kedua negara? Berikut analisisnya menggunakan Prisoner's Dilemma. Potensi keberlanjutan perang dagang dapat dilihat dari matriks payoff game yang telah ditunjukkan. Niche equilibrium dari game tersebut yaitu pada posisi ketika kedua negara memilih untuk menetapkan kebijakan pemberlakuan tarif. Hal tersebut karena pemberlakuan tarif merupakan dominan strategi bagi kedua negara apapun strategi yang dipilih oleh negara lain. Sebenarnya kondisi akan lebih menguntungkan apabila kedua negara sepakat sejak awal untuk memberlakukan free trade. Payoff yang dapat diterima oleh kedua negara akan menjadi lebih tinggi. Namun sekali lagi, karena pada dasarnya tanpa adanya kesepakatan antara kedua negara, strategi pemberlakuan tarif merupakan best strategi. Maka pada akhirnya kedua negara memilih untuk saling memproteksi industri mereka. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan perang dagang melalui penetapan tarif akan terus berlangsung kecuali terjadi kesepakatan dan komitmen kedua negara untuk mengakhiri pilihan strategi mereka ini. Kemudian untuk kondisi equilibrium output khususnya pada ekonomi Amerika dan dunia dapat dilihat dalam grafik yang ditunjukkan. Pada dasarnya, efek pertama yang diakibatkan adanya tarif ini tentu peningkatan equilibrium harga di atas harga dunia. Peningkatan harga ini tentu akan membuat terjadinya penurunan excess demand. Hal ini karena permintaan yang menurun diiringi dengan supply yang meningkat. Oleh karena hal tersebut, volume import pun menjadi menurun. Dalam konteks Amerika, pemberlakuan tarif ini masih memberikan dampak yang ambigu, apakah akan memberi dampak baik atau dampak buruk. Hal tersebut bergantung pada nilai term of trade dari Amerika. Di sisi lain, pemberlakuan import ini juga membuat China menghadapi deadweight loss karena penurunan volume ekspor panel surya mereka ke Amerika. Efek lebih lanjut dari kebijakan tarif Amerika ini yaitu adanya keputusan dari produsen panel surya negara lain untuk menurunkan harga jual mereka. Hal tersebut mengingat pangsa pasar yang besar ada di Amerika sehingga para perusahaan luar negeri juga tidak ingin begitu saja kehilangan pangsa pasar mereka. Dengan demikian, buat price pada akhirnya dapat menyentuh pada titik P-star. Penjelasan visual lebih lengkap dapat dilihat dalam grafik yang disajikan. Sesuai dengan penjelasan singkat dan pembahasan teori terkait kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China, timbul sebuah pertanyaan. Haruskah Amerika Serikat menuduh pemerintah China dan perusahaan panel surya China melakukan persaingan yang tidak adil? Menurut kami, Amerika Serikat dapat saja mengeluarkan tuduhan kepada pemerintah China dan perusahaan panel surya China karena melakukan persaingan yang tidak adil. Dengan catatan, harus terdapat bukti yang kuat untuk menjustifikasi tuduhan yang Amerika Serikat ajukan. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjanjian WTO, Presiden diperbolehkan untuk menjalankan kebijakan tarif sebagai tanggapan balasan atas adanya indikasi persaingan dagang yang tidak adil. Kebijakan tersebut dinamakan anti-dumping duties. Tidak hanya itu, apabila diketahui terdapat pemberian subsidi ekspor oleh pemerintah asing yang menciptakan ketidakseimbangan harga pasar, maka Presiden diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan tarif bernama countervailing duties.
Presiden juga diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan proteksionisme terhadap industri domestik apabila dirasa aktivitas impor mengancam pertumbuhan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa Amerika Serikat berhak mengajukan tuduhan kepada China dan melakukan aksi lanjut atas tuduhan tersebut apabila bukti-bukti telah dikumpulkan. Lantas, apakah ada bukti bahwa pihak eksportir Cina atau pemerintah Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil? Nyatanya, klaim bahwa Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil telah disusun oleh Amerika Serikat dalam setidaknya 3 dokumen. 1. Laporan yang dibuat oleh White House. 2. Laporan yang disusun oleh Office of the U.S. Trade Representative. Dan 3. Publikasi Information Technology and Innovation Foundation yang disusun oleh Robert Atkinson. Pertama, The White House dalam laporannya mengklaim bahwa Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Melalui laporan tersebut, Amerika Serikat menyusun sebuah pengelompokan tentang cara bagaimana pemerintah Cina mencuri teknologi dan kekayaan intelektual Amerika untuk meningkatkan kemampuan produktivitas Cina. Hal tersebut dapat berbentuk 1. Pencurian kekayaan intelektual komersial baik fisik dan cyber. 2. Persyaratan peraturan yang mengekstrak informasi sensitif dan kompetitif, atau dengan kata lain memaksakan adanya transfer teknologi. 3. Memaksa perusahaan asing untuk membangun penelitian dan pengembangan di Cina. Serta 4. Mengharuskan pemegang paten atau teknologi asing untuk menerima tarif royalti di bawah pasar, serta menerima ketentuan perlindungan kekayaan intelektual yang tidak masuk akal. Kedua, laporan yang disusun oleh Office of the U.S. Trade Representative yang berjudul Finding of the Investigation into China's Act, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974. Laporan ini terdiri atas 182 halaman yang berisi dakwaan Cina atas tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil mengenai transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi yang tampaknya mendesak dan memaksa. Hal ini pun dijadikan bukti dasar untuk mendukung kebijakan tarif dan langkah-langkah perdagangan hukuman lainnya terhadap Cina. Ketiga, laporan ITIF berjudul Innovation Drag, China's Economic Impact on Developed Nation yang disusun oleh Robert Atkinson ini menyatakan bahwa dalam 1 dekade terakhir, China secara cepat bisa menjadi pemain besar di industri manufaktur solar panel. Saat ini, China mengambil alih pasar karena perusahaan mereka dapat bekerja lebih efisien dengan adanya otomatisasi yang lebih baik dan supply chain yang dapat diandalkan. Akan tetapi, ada faktor lain yang mendukung hal tersebut. Pemerintah Cina nyatanya memberikan subsidi yang besar untuk perusahaan domestik, memanipulasi tingkat mata uang untuk mendapatkan keuntungan harga yang tidak adil dalam foreign economies, memanfaatkan kekayaan intelektual secara ilegal, bahkan penggunaan kerja paksa dalam laporan ini yang digambarkan sebagai genosida dan perbudakan. Lalu, jika memang terdapat praktik perdagangan yang tidak adil, apakah ini menyebabkan kerugian bagi produsen Amerika Serikat? Ya, tentu. Contoh kecilnya adalah kebijakan subsidi negara Cina kepada manufaktur panel surya serta manipulasi tingkat mata uang. Hal ini memberikan comparative advantage bagi Cina dalam sisi harga. Akan tetapi, justru langkah ini menjatuhkan harga pasar global sehingga sulit bagi produsen dari negara lain termasuk Amerika Serikat untuk mampu bersaing. Pada akhirnya, banyak dari perusahaan manufaktur panel surya Amerika Serikat yang harus gulung tikar. Pihak Amerika Serikat pun berasumsi bahwa ini merupakan salah satu langkah Cina untuk memonopoli industri panel surya sebelum akhirnya menaikkan harga dan meraih keuntungan yang lebih besar. Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi asumsi ini telah tersebar luas dan dipercayai oleh banyak masyarakat Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah klaim adanya pencurian intellectual property. Hal tersebut didasarkan atas asumsi bahwa dalam 1 dekade terakhir, Cina yang sebelumnya hanyalah pemain kecil di industri manufaktur panel surya, kini secara pesat menguasai industri tersebut. Saat ini, Cina telah menjadi pemasok utama pembangkit listrik global dan mampu menciptakan lebih dari 2/3 panel dunia.
sehingga kemajuan serta kecepatan Cina dalam menguasai panel surya hingga dapat menjadi pembangkit listrik global membuat posisi Amerika Serikat terancam. Amerika Serikat telah melancarkan serangan pertamanya, yaitu dengan mengenakan tarif sebesar 30% pada panel surya impor dari Tiongkok, dengan tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengalokasikan banyak anggaran untuk mensubsidi produksi panel surya, sehingga dapat memboosting Tiongkok bersaing di pasar global. Ditambah dengan kenyataan bahwa Beijing turut memproduksi baja dan aluminium, serta dugaan pencurian kekayaan intelektual dari bisnis Amerika Serikat, serta adanya skandal bahwa Tiongkok melakukan manipulasi devaluasi mata uang yuan, sehingga produk ekspor Tiongkok akan lebih laku di pasar global karena lebih murah. Hal ini tentu saja membuat geram pemerintah Amerika Serikat, sehingga Robert Lighthizer mengeluarkan kebijakan tarif tersebut. Alih-alih mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang serupa, Amerika Serikat melancarkan hal ini seorang diri dengan analisis yang dilakukan oleh US International Trade Commission. Hal yang cukup riskan tentunya, di mana Amerika Serikat melawan produsen panel surya terbesar di dunia, dengan kenyataan bahwa prediksi dari kebijakan ini tidak akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak? Berdasarkan situasi yang ada, menurunkan atau mengurangi tarif tersebut adalah cara represif. Meskipun terdapat keuntungan yang mungkin didapat, yaitu Tiongkok akan berlaku fair dan adil dalam memproduksi panel surya, keputusan dengan mengenakan tarif sebesar 30% akan membahayakan keberlangsungan perekonomian di Amerika Serikat, bahkan global. Karena tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, harga panel surya impor Tiongkok akan melonjak naik di pasaran Amerika Serikat. Sedangkan produksi domestik diperkirakan belum dapat menghadapi akibat dari pengenaan tarif ini. Dalam kata lain, belum menyiapkan strategi mengenai hal ini. Rekomendasi lain terlepas dari merubah kebijakan pengenaan tarif sebelumnya adalah merencanakan strategi untuk menghadapi balasan dari Tiongkok, seperti menyiapkan negara target impor panel surya lainnya yang merupakan kompetitor panel surya Tiongkok dalam pasar global dan menyiapkan strategi mendisiplinkan Tiongkok karena anggapan berlaku curang dalam produksi, yaitu pemerintah mensubsidi produksi panel surya yang mana melanggar agreement dari World Trade Organization. Karena subsidi dari pemerintah dapat merugikan industri dalam negeri di negara pengimpor, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini juga berisiko apabila Tiongkok menghadapi kasus ini dengan terlalu serius dan berujung pada ketegangan yang lebih tinggi. Dalam merespon diberlakukannya tarif oleh Amerika Serikat, produsen panel surya Cina terpaksa memindahkan kapasitas produksi mereka ke negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia. Pabrik di Cina harus melakukan trade-off antara produksi berbiaya rendah di dalam negeri atau produksi di lingkungan bebas tarif tetapi berbiaya lebih tinggi. Perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat dan memproduksi di Cina seperti Apple, Gap, dan Nike juga harus memperhatikan operasi produksi mereka yang cukup besar di Cina. Mereka perlu mempertimbangkan keputusan untuk memindahkan operasi produksi mereka ke negara lain demi menghindari tarif. Untuk membalas pemberlakuan tarif oleh Amerika Serikat, Cina mengenakan tarif pada polisilikon buatan Amerika Serikat yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan panel surya. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah menyaksikan industri polisilikonnya menukik tajam. Bahkan, REC Silicon, sebuah perusahaan Norwegia dan pembuat silikon terbesar di dunia, terpaksa mengumumkan bahwa mereka akan ditutup di salah satu dari dua fasilitas yang berbasis di Amerika Serikat jika tarif polisilikon tidak dihapus oleh Cina, dan hal itu akan menyebabkan 100 pekerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, Cina membalas Amerika Serikat dengan terlebih dahulu mengenakan tarif impor pada Amerika Serikat. Cina mengancam akan menghentikan semua pembelian impor pertanian Amerika Serikat. Sebelum perang dagang dimulai, para petani Amerika menjual produk senilai 19,5 miliar dolar ke Cina pada tahun 2017. Penjualan tersebut turun menjadi 9,1 miliar dolar pada 2018. Jika perang dagang terus berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa tidak akan ada transaksi hasil pertanian antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang melalui penerapan tarif antara Cina dan Amerika Serikat juga membuat industri melemah. Kini, perusahaan kimia,
produsen peralatan industri dan pembuat mesin berat tidak akan dapat mengakses pasar Cina pada tingkat yang menguntungkan. Apa yang terjadi pada REC Silicon mungkin akan terjadi juga pada perusahaan industri lainnya di Amerika maupun di Cina. Namun, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing domestik dari Cina dengan memoles keterampilan mereka, membangun kehadiran pasar domestik, dan akhirnya menurunkan biaya produksi ke tingkat di mana perusahaan-perusahaan barat tidak akan lagi mampu bersaing. Ketika ekonomi global memasuki era perdagangan yang tidak menentu, penerapan tarif pada industri energi surya memberikan kita peringatan dan pembelajaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, bahwa perang dagang itu mahal, baik bagi negara-negara yang memulainya maupun negara-negara yang akan menjadi target.